warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi ya Bu ya. Bisa kumpul lagi, bisa belajar lagi, bisa silaturahmi lagi. Ibu-ibu masih semangat buat belajar P2K2-nya nggak? FDS. Nah, coba kalau misalkan masih semangat, kita tepuk P2K2 dulu yuk Bu yuk. Masih ingat? Saya contohkan dulu ya Bu ya, barangkali ada beberapa ibu yang lupa. Nah, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Ayo Bu, bareng-bareng yang semangat ya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Sambil dipeluk Bu. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Kemarin kita sudah masuk ke modul perlindungan anak sesi 1 tentang upaya pencegahan kekerasan dan perilaku salah pada anak. Kemarin sudah dibahas ya Bu ya. Masih ingat tentang apa aja Bu? Tentang apa? Betul, tentang kekerasan pada anak. Nggak boleh mukul anak. Ada lagi? Bullying, betul. Bu, udah dia ngerti bullying keding ya Bu? Nah, sekarang kita masuk ke sesi 2 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Siap ya Bu ya? Sebelumnya di sini kan kita masuk ke pengertian penelantaran di langkah 2 Bu. Nah, kira-kira apakah ibu-ibu di sini tahu tentang penelantaran terhadap anak atau apa itu penelantaran terhadap anak? Ya silahkan Ibu Mina. Apa Bu Mina? Anaknya anaknya nggak diurusin. Betul Ibu Mina. Kemudian ada lagi? Ya Ibu Siti. Anaknya apa Bu? Anaknya ditinggal ke luar negeri. Ya bisa lah, kalau di rumahnya nggak ada yang ngurusin, sama ya tadi ya. Nah baik, terima kasih ibu-ibu sudah mau mengemukakan pendapatnya. Nah sekarang coba ibu-ibu buka buku pintarnya di halaman 33 Bu. Di situ ada cerita tas piring. Nah coba nanti dibacakan. Siapa yang mau baca di sini? Yang lantang Bu, yang bacanya lantang. Oke, kalau misalkan ya silahkan Ibu Toyibah. Yang keras ya Bu ya bacanya. Yang lainnya tolong dengarkan baik-baik dan disimak baik-baik. Nanti setelah ini coba biasa saya akan tanya apa yang ada di kisah tadi. Ayo silahkan Bu. Ya terima kasih Bu. Tepuk tangan, tepuk hebat untuk Ibu Toyibah karena sudah mau membacakan dengan lantang. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah Bu, coba dari kisah tadi kira-kira apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi anak-anaknya? Ada yang mau jawab? Ya Ibu Siti, apa Bu? Saya sambil tulis di sini ya Bu ya jawabannya. 1, mencari nafkah. Betul. Kemudian apa Bu? Ada yang lain, jangan Bu Siti semua. Ibu Ina. Oke, apa Bu? Mengajari sholat. Ya tadi mendidik, belajar ngaji ya Bu ya. Saya tulis di sini Bu, mendidik untuk belajar ngaji. Apalagi Bu? Ibu siapa? Ya silakan Bu. Oke, betul. Kata Ibu menjaga adik-adiknya. Menjaga adik-adiknya. Oke, ada lagi Bu? Oke, cukup. Masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan tersebut dilakukan oleh anak seusianya? Jadi yang dilakukan itu apakah layak oleh anak seusianya Bu? Kira-kira layak tidak Bu?
Ya, Ibu Ido. Tidak layak, betul, tidak layak. Kenapa Bu tidak layak? Harusnya seperti apa? Ya, harusnya Tasripin sekolah. Tasripinnya sekolah. Atau karena masih anak usia sekolah, jadi tidak boleh melakukan hal tersebut ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Kira-kira apa Bu? Yang nomor 3. Ya, Ibu Siti lagi boleh. Apa aja Bu? Menjaga anak-anaknya. Oke, nah saya ulangi ya Bu ya. Pertanyaan pertama, jawaban dari Ibu itu pertama, yang dilakukan Tasripin kepada adik-adiknya adalah mencari nafkah, mendidik, dan menjaga adik-adiknya. Nah, ini harusnya itu dilakukan oleh siapa Bu? Betul, dilakukan oleh orang tuanya. Tapi di sini Tasripin yang anak umur 12 tahun yang melakukan. Makanya pertanyaan yang kedua, apakah layak hal tersebut dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Jawabannya betul tadi, tidak layak. Karena Tasripin masih anak usia sekolah. Harusnya dia belajar, harusnya dia sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarganya atau ayahnya? Nah, jawabannya menjaga anak-anaknya, mendidik, kemudian mencarikan nafkah, memberi makan, dan lain sebagainya. Seperti itu, betul. Nah, kemudian di sini hal yang dilakukan oleh ayahnya Tasripin itu adalah termasuk ke dalam penelantaran terhadap anak. Nah, makanya di sini apa itu penelantaran? Di sini tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah Bu, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dan ini dilindungi undang-undang. Jadi ketika ibu bapak di rumah ibu bapak di rumah tidak mengurus anaknya dengan baik, menelantarkan anaknya dengan baik, maka akan dijerat oleh hukum karena sudah dilindungi undang-undang. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya tentang contoh-contoh penelantaran. Silakan Ibu tadi sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya Bu ya. Satu kelompok 5 orang sudah benar? Oke. Ada berapa kelompok Bu? 3 kelompok. Baik. Nah, di sini coba silakan Ibu diskusikan tentang contoh-contoh penelantaran yang terjadi di sekitar lingkungan Ibu. Saya kasih waktu 5 menit ya Bu ya untuk diskusi. Baik, sudah selesai Bu diskusinya? Nah, sekarang coba presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 gimana hasil diskusinya? Tentang contoh-contoh penelantaran terhadap anak yang terjadi di lingkungan kita. Baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih Bu. Kelompok 2. Kelompok 3 nggak apa-apa, ketua kelompoknya juga. Ya, terima kasih. Baik, tepuk mantul untuk 3 kelompok. Tepuk mantul. Mantul-mantul. Mantul-mantul. Mantap betul. Nah, baik ya Bu ya. Nah, di sini saya ulangi, saya perlengkap lagi contoh-contoh penelantaran terhadap anak yang ada di sekitar kita. Di sini sangat banyak sekali ya Bu ya.
Ini hanya sebagian kecil. Yang pertama, tidak memberikan makan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Tidak diizinkan sekolah. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Ayo, ibu-ibu yang anaknya tidak dikasih posyandu berarti sama saja menelantarkan anak. Kemudian tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukuran tinggi badan, tidak dibawa berobat ke puskesmas, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, dan tidak memberikan kesempatan beribadah, serta tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai orang tua atau berhubungan baik dengan orang tua, ditinggal sendirian, kemudian didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan, dan yang lainnya. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh ibu-ibu tadi ya Bu ya. Nah, ini hanya sebagian contoh, masih banyak lagi contoh yang lain. Kira-kira dari contoh-contoh tadi yang Ibu sebutkan, apa akibat dari penelantaran yang terjadi pada anak? Apa Bu akibatnya Bu? Ayo apa? Nah, di sini juga ada flip chart lagi Bu tentang akibat penelantaran anak. Nah, di sini ada flip chart tentang akibat penelantaran anak. Yang pertama, akibat penelantaran anak bisa terjadi putus sekolah, kurang gizi, celaka, luka, sakit, digigit binatang, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasanya rendah, kemudian anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan lain-lain. Jadi akibat buruknya itu lebih banyak ya Bu ya. Malah kebanyakan malah semuanya akibatnya buruk lah. Seperti itu. Makanya ibu-ibu di rumah tolong dijaga anaknya baik-baik. Kemudian jangan sampai terlantar. Tadi contoh kecil pun misalkan tidak diperdulikan, didiamkan, itu termasuk contoh tindakan penelantaran terhadap anak ya Bu ya. Makanya kalau misalkan lagi marah jangan didiemin Bu. Nanti akibatnya ini nih. Semuanya kan akibatnya jelek semua. Nah, oke. Paham ya Bu ya? Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan.